foto gini ya. Tes. Halo. Ya, tes. Kemarin kita bicara masalah operating system ya. Overview komputasi. Nah, overview komputasi. Kemudian kita berbicara dari sisi apakah hardware embedded system yang makin kompleks atau komputer yang makin mengecil. Ya. Oke, sekarang saya berbicara satu tahapan yang lebih rumit, yaitu cross platform. Ya, orang biasa mengatakan cross platform. Jadi, adakah sebuah aplikasi tujuannya adalah supaya sampai itu paham suatu saat nanti ketika sampai mengembangkan sesuatu, apakah bisa jalan di beberapa tempat, gitu. Ataukah sampai mau membangun sebuah aplikasi yang hanya jalan di satu tempat saja. Ya. Sebentar, sebelum saya bahas ini nanti minggu depan itu kan minggu pengganti liburan ya. Kita kuliah bisa ya. Hari apa? Hari kan banyak yang kosong kan, artinya pada saat itu kan ruangan kosong, ya tinggal sampai carikan ruangan saja. Ya, harinya mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terserah saja. Nanti saya cekkan dengan yang pengganti yang lain. Sampai cari ruangan dulu aja. Nanti kita diskusi di Facebook ya. Oke. Kita mungkin 2 atau 3 kali tatap muka ya, mungkin 3 hari berturut-turut gitu ya. Supaya sampai paham. Memang saya mau libur. Minggu tenang kan sama nggak perlu tenang kan? Oke, nggak perlu tenang. Oke, kita bahas tentang cross platform atau multi platform. Dulu kita mengenal ada sebuah bahasa pemrograman namanya Java. Ya, saya sedikit cerita tentang Java. Meskipun sekarang sudah agak berbeda. Jadi yang saya ceritakan sekarang adalah cross platform. Nanti di di blognya ya. Jadi sekarang saya ingin cerita tentang Java. Ada sesuatu yang cukup aneh. Ada yang bisa online sekarang? Ada ya? Sampai buka, saya nggak tahu sekarang sudah bisa, masih bisa kan? Sampai buka gamelan.com. www.gamelan.com. Bukan gamelan ya. Gamelan. Munculnya apa? Ini pulsanya masih ada kan? Oh. Curhat. Oke, nanti curhatnya di server kampus saja. Jadi Java ini pinginnya adalah cross platform. Pinginnya adalah bisa jalan di mana-mana. Gitu. Maksudnya sampai coding dimanapun, misalkan coding di Windows, tapi aplikasinya bisa jalan di Linux, bisa jalan di mobile, dan bisa jalan di mana saja. Gitu pinginnya. Sudah muncul? Oh iya. Diubah menjadi apa di atasnya? Gamelan.com menjadi developer.com ini. Munculnya apa? Terus di bawahnya itu source code-nya Java. Ya. Java dengan Jawa apa bedanya? Kenapa tiba-tiba ada Java? Apakah hubungannya Java dengan Jawa? Saya juga tidak mencari itu, tidak punya link yang pas ya. Saya sampai sekarang mencari, mungkin sampai bisa mencari membantu saya. Tapi sampai coba lihat di situ, cari di Google ya, Jakarta Tomcat. Ya, cari di situ Java karapan sapi. Ya.
cari di situ APG-nya Java itu satu-satunya untuk membuat grafis di web itu namanya Batik. Ya. Ada beberapa yang khas Indonesia. Oke. Saya tidak sedang ingin memperdalam bagaimana hubungan Java dengan Jawa. Dan logonya kan kopi ya. Kopi Jawa. Iya. Apa hubungannya Java dengan Jawa? Yang jelas saya sangat yakin di atas 90% Java itu ya artinya Pulau Jawa. Dan burung yang dipakai oleh Juk Java User Group sedunia itu adalah burung gelatik. Itu adalah burung khas Jawa. Ada hubungannya apa dengan Jawa? Saya akan cari. Tapi yang jelas memang di antara mereka pengembangnya itu tidak ada satupun yang orang Jawa. James Gosling itu orang Amerika yang apa istilahnya, presidennya atau pembuat kreator salah satunya dari bahasa pemrograman Java. Oke. Java ini pinginnya gratis, dibangun oleh sebuah perusahaan namanya Sun Solaris. Pinginnya free, ya, sampai sekarang kan masih free. Java ini pinginnya adalah cross platform, artinya sampai ketika melakukan coding itu bisa dipakai untuk di handphone jadul sampai handphone yang tidak jadul, yang smartphone itu pun bisa menjalankan Java. Inginnya begitu. Terus apa yang dilakukan oleh Java? Ini yang saya ingin sampean mencoba melakukan analisa terhadap apa yang saya ceritakan. Jadi saya akan cerita tentang Java, saya akan cerita tentang makromedia, saya akan cerita tentang web, saya akan cerita tentang HTML5 dan seterusnya. Pada hari ini pokoknya kalau sudah ada kita selesai ya. Mungkin jam 6 atau sedikit. Jadi Java pada saat itu disupport oleh banyak hardware. Jadi bagaimana caranya bahasa pemrograman Java itu bisa jalan di mana-mana? Bahasa pemrograman Java itu harus disupport oleh JRE, Java Runtime Environment. Maksudnya gini, ada virtual machine yang menerjemahkan antara coding Java terhadap operating system yang ditumpangi dia. Jadi misalkan saya menggunakan Symbian, saya harus menginstall JRE-nya Symbian. Paham? Ketika saya menggunakan Windows, saya harus menginstall JRE-nya Windows. Windows versi apa harus menginstall sesuai dengan versinya. Paham? Ketika saya punya Android, ketika saya ingin menjalankan bahasa pemrograman Java, maka saya harus menginstall JRE-nya Java. Ketika saya menggunakan Linux apa, maka saya harus menginstall JRE-nya. Java Runtime Environment. Oke? Paham? Ya. Sehingga bahasa pemrograman yang ada di situ, fungsi-fungsi yang sampai tuliskan di sana itu bisa diterjemahkan oleh virtual machine-nya yang disebut dengan JRE tadi. Nah, jadi JRE itu bertugas melakukan konversi, menerjemahkan apa yang program coding yang sampai tulis itu terhadap mesin yang ada di menjadi induknya di operating systemnya. Paham ya? Kenapa? Sehingga akhirnya ketika sampai coding dimanapun itu bisa berjalan di beberapa peralatan gitu. Bisa berjalan di server, bisa berjalan di komputer standar, dan bisa berjalan di micro edition, berjalan di gadget. Paham? Gitu aja. Jadi Java itu terkenal bisa berjalan di mana-mana. Bisa berjalan di Linux, bisa berjalan di Mac, bisa berjalan di Mac mungkin agak rewel dikit tapi tidak masalah. Bisa berjalan di Windows, bisa berjalan di Solaris otomatis ya karena itu Java juga. Bisa berjalan di Android begitu. Hampir semua operating system bisa menjalankan Java. Paham? Oke. Tapi tetap pertarungan tidak berhenti sampai di situ. Artinya
JRE yang ada sekarang itu tetap menyesuaikan terhadap peripheral, terhadap hardware yang sampean pakai. Maksudnya begini, zaman dulu kala ketika handphonenya masih jadul, siapa yang punya handphone masih jadul itu? Ketika handphonenya masih jadul, belum smartphone, itu kan beberapa fungsi itu belum ada. Artinya kan memang fasilitas di hardware itu sendiri nggak support gitu. Ngerti? Jadi beberapa fungsi yang ada di Java ketika dijalankan di mesin-mesin yang jadul itu juga tidak berjalan. Misalkan sampai ingin membuat sebuah gambar dengan resolusi yang tinggi 300 kali 200 gitu. Layarnya handphonenya tidak cukup untuk itu, maka tidak bisa berjalan fungsi itu. Ngerti? Jadi artinya ketika sampai coding di Windows, maka sampai harus menyesuaikan. Sampai itu menggunakan hardware dengan prosesor apa dan dengan kualitas VGA seperti apa. Mengerti? Jadi ketika sampai coding Java misalnya pakai NetBeans atau pakai apapun itu cara codingnya, itu sampai harus memilih sejak awal. Ini nanti akan saya compile, akan saya jalankan di mesin seperti apa. Nah, jadi nggak bisa serta-merta sampai menggunakan mesin hardware yang masih jadul, tapi sampai memaksa, misalnya di sini tidak ada GPS-nya, sampai memaksa menggunakan fungsi GPS ya, mungkin salah. Pak. Oke, tapi itu zaman dulu kala, bukan zaman sampean. Zaman bapak-bapak sampean yang juga tidak mengenal handphone, bukan zaman dulu kala, gitu kan. Sekarang ini sampean cari handphone yang jadul aja susah. Kalau sampean punya handphone jadul, sampean simpan aja karena akan jadi barang antik. Kayak mobil antik itu kan mahal. Apakah handphone antik juga mahal artinya? Sekarang ini kita mencari handphone yang prosesornya rendah sudah susah. Mengerti? Jadi sekarang ini kalau misalnya memang kita mau coding Java dengan kualitas PC itu sudah mulai bisa didekati. Karena layarnya ini kan kita sekarang menggunakan handphone yang sudah levelnya lumayan bagus. Itu sudah hampir sama dengan kalau seperti ini kan masih hyperthread ya. Saya pakai Samsung S2 itu hyperthread. Jadi ya kalau yang S3 katanya memang benar-benar 2 prosesor. Gitu. Siapa yang punya S3 yang sekolah lagi nanti S4 gitu. Itu beda, Pak. Handphone yang sekarang malah handphone yang buatan Indonesia tuh yang mereknya siapa? Mito. Huawei itu bukan Indonesia, tapi itu sudah bagus Huawei. Huawei itu kualitas unggul dari Cina, tapi bagus. Yang sering yang buatan Indonesia itu Nexia ya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya secara prosesor sudah lumayan tinggi meskipun kompatibilitasnya. Oke lah, kita tidak membahas itu. Saya ingin membahas bahwa sebenarnya sekarang itu handphone itu sudah seperti saya katakan tadi, pertarungan itu makin menggila ya. Pertarungan antara embedded system, sampai kemarin sudah bahas itu ya. Embedded system yang makin kompleks, yang makin menggunakan mikroprosesor. Ini sekarang tidak menggunakan mikrocontroller. Kalau ini menggunakan mikrocontroller nggak bisa seperti ini. Ini sudah menggunakan mikroprosesor. Sementara handphone jadul sampai itu masih pakai menggunakan mikrocontroller. Gitu. Tapi ketika fungsinya sudah makin kompleks, sudah makin lengkap ya nggak satu lagi, sudah ada menggunakan mikroprosesor karena sudah menggunakan operating system. Kenapa mikroprosesor operating system harus menggunakan mikroprosesor? Karena memang memori yang dibutuhkan gede, prosesor dibutuhkan juga gede. Monggo silakan. Begitu. Jadi sekarang kalau misalnya memang kita coding, permasalahannya adalah ketika kita coding ini mungkin masih waktu Bali. Tadi pagi saya masih dari Bali. Oh kemarin pagi ya salah satu malam. Ya, jadi ketika
kita menggunakan handphone yang ada sekarang, sebenarnya kita sudah bisa membuat sekomplek ketika kita coding di PC. Tapi sekali lagi seperti tadi ya, jadi ketika kita mau coding di Java, kita tentukan hardware-nya seperti apa. Dan sekarang sudah tidak perlu lagi untuk kita memikirkan kira-kira apakah nanti ini bisa jalan di komputer yang banyak. Rata-rata sekarang handphone sudah smartphone, rata-rata. Jadi ketika saya sudah nanti coding handphone. Sekarang ini yang belum banyak itu adalah bagaimana memanfaatkan sebenarnya dari biomedis. Bagaimana memanfaatkan ini untuk kepentingan kedokteran itu yang masih belum banyak. Rata-rata yang dipakai ini hanya masih untuk kepentingan umum. Sebentar lagi harus masuk ke sana. Software, jadi ada banyak orang yang kaya hanya dengan menjual ini yang cuma $1, 10 ribuan. Itu sudah kaya dan dia punya ratusan juta sampai miliar. Belum ada. Jadi menurut saya sekarang ketika sampai mau coding, dulu saya itu sangat kesulitan. Ketika saya ingin coding, maka saya harus membuat beberapa program Java. Ini jalan di handphone yang ini jalan di handphone yang ini. Karena nggak bisa berjalan di handphone semua handphone, Pak. Kecuali program sampean mau dipakai untuk handphone yang paling jadul. Tapi akhirnya jadi tidak manis kan? Akhirnya menjadi tidak begitu bunyinya atau tampilannya menjadi tidak begitu enak dilihat. Mengerti? Sekarang jangan sampean sudah lebih enak. Jadi artinya sekarang sudah sampai hantam kromo saja menggunakan resolusi 300 x 200 pixel itu sudah aman. Mengerti yang saya ceritakan ya? Insya Allah Pak. Gitu. Jadi zaman sampai sekarang sampean coba belajar cross platform dari Java salah satu contohnya. Bahasa pemrogramannya memang bahasa pemrograman ini agak rumit Java. Jadi kalau misalkan sampai mau belajar Java, siapkan kopi dan Mixagrip ya. Karena sampai mesti pusing gitu. Nah, ini salah satu contohnya Java. Dia berjalan di cross platform karena JRE tadi, Java Runtime Environment. Kalau sampai tidak menginstal JRE, nggak akan bisa jalan. Karena itu sebagai penerjemahnya. Virtual machine sebagai penerjemahnya. Begitu. Berikutnya, saya pikir sampean mau coba mempelajari apa itu Java. Ya. Saya mempelajari cross platformnya gimana. Ini yang saya ingin sampai menulis di blog. Itu yang pertama. Kita berarti ada zamannya. Yang kedua adalah saya ingin sampai belajar tentang .NET. Apa itu .NET? .NET. Maksudnya .NET itu begini. Kalau misalkan pada saat itu Microsoft support Java, ya, ada keinginan untuk Microsoft menggunakan beberapa fungsi sendiri khusus untuk Microsoft, kayaknya Java tidak berkenan. Maka apa yang dilakukan? Microsoft membuat tandingan. Menurut saya ini adalah tandingan untuk menghabisi Java. Maka mereka membuat namanya .NET. Ya, jadi mesin yang ingin bisa di-coding dengan menggunakan bahasa coding .NET harus menginstall .NET. Mengerti? Tapi tidak disupport oleh Linux, tidak disupport oleh yang lain. Jadi akhirnya hanya berjalan di Windows saja. .NET itu, paham ya? Jadi misalkan sampai punya Linux yang ada .NET-nya, maka sampai bisa coding VB, sampai bisa coding C-nya Microsoft untuk bisa dijalankan di multi-platform tadi. Mengerti? Ketika sampai punya VB.NET, membuat program Delphi.NET, apapun yang berbau .NET itu bisa berjalan apabila di situ ada virtual mesinnya .NET. Paham? Gitu. Apa maksudnya? .NET. Mengerti? Hampir sama dengan JRE tadi. Ini ingin berhadapan. Jadi, misalkan sampai punya handphone buatan Microsoft, buatannya si ini ya. Mari kita banting BB bareng-bareng. Saya ini BB ya. Beda-beda. Saya tidak begitu suka dengan BB, tapi saya terpaksa harus pakai. Bukan apa, BB itu merugikan bangsa, karena semua trafiknya harus ke Kanada ya.
Merugikan. Kalau yang lain, sampai berkomunikasi yang lain, komunikasinya itu bisa kalau sama-sama berkomunikasi dengan server sesama Indonesia, misalnya sama telepon sesama Indonesia, sama ngobrol sama Indonesia, sama SMS sesama Indonesia, itu hanya lokalan kita saja, nggak akan ikut debit luar ya. Tapi kalau BBM ya, kalau BBM itu semuanya ke Kanada semua, gitu, ya, semuanya ke Kanada. Jadi artinya banyak uang Indonesia dihabisi oleh BP. Satu saat nanti kita buat sebuah media, kita banting BP bareng. Silakan direkam dan tidak takut. Selama BP belum memasang servernya di Indonesia, selama itu pula dia merugikan bangsa kita. Meskipun Kominfo teriak-teriak itu berani ya dia. Suatu saat nanti kita harus berani sebagai bangsa, ayo kita banting BP bareng-bareng di kasur saja. Oke, kembali ke .net. .net munculnya baru-barusan, sekitar 2009 lah, 2010 sekitar itu. .net ingin menghabisi Java, ingin bertarung dengan Java. Makanya ada Java.net juga, gitu ya. Jadi bahasanya adalah bahasa Java, tapi berjalan di .net. Itu bukan buatan Java, ngerti? Bukan buatan Gosling. Dan celakanya sekarang Java itu dibeli oleh Oracle. Orang kelar-kelar Oracle. Java dibeli oleh Oracle. Iya, Oracle lah gitu. Nah, ketika Java dibeli oleh Oracle, Gosling keluar ya. Gosling merasa bahwa ini akan dikomersilkan, mungkin pemikirannya. Maka kemudian Gosling keluar dari Oracle dan kemudian dia menciptakan OpenJDK. OpenJDK ya, Open Java. Begitu. Dia membuat sendiri, dia membuat lagi. Sama dengan ketika Android dihabisi sama Oracle ya. Android itu kan karena Oracle sudah beli Java, sementara hampir Android itu Java, gitu. Oracle itu juga Java di belakangnya. Mesinnya Oracle itu adalah Java. Android itu adalah Google. Android itu yang menggunakan Google ya. Dan itu berbasis Java. Akhirnya sekarang diubah menjadi berbasis OpenJDK. Karena disomasi bahwa beberapa fungsi ini adalah miliknya Java, miliknya Oracle karena sudah dibeli oleh Oracle. Disomasi kan. Terjadi perang besar antara dua raksasa, Google dengan Oracle. Silakan cari. Pernah terjadi, siapa yang menang siapa yang cari sendiri. Google itu raksasa dan Unair sudah bergandengan tangan dengan Google kan. Semua email sampai itu dari Google dan itu gratis. 25 GB ya. Ada yang belum pernah pakai emailnya? Rugi ya. Oke. Tiap tahun DSI mengeluarkan artinya memberikan izin kepada mahasiswa untuk ikut Google Ambassador ya. Jadi mohon untuk saya belum pernah lihat dari Teknobiometric yang ikut ya. Mungkin untuk tahun yang akan datang silakan dari Teknobiometric. Yang tahun ini dari sistem informasi yang dapat. Oke, kita lanjutkan. Jadi munculnya .net itu adalah sebuah acara, sebuah bagian daripada cross platform. Maksudnya cross platform itu adalah bisa berjalan di beberapa aplikasi. Oke.
Ada lagi yang membuat strategi cross platform itu dengan menggunakan web base. Wah, apalagi web base. Sebentar. Semoga sampai mengerti apa yang saya ceritakan. Amin. Di dalam bahasa pemrograman itu ada web base, dan ada desktop base. Itu ya. Ketika sampai membuat program, nanti ada membuat program web base dan ada membuat program desktop base. Web base itu berjalan apabila sampai menggunakan browser. Ya, desktop base itu berjalan apabila sampai berjalan di atasnya operating system itu sendiri. Jadi kalau misalnya sampai menjalankan Yahoo Messenger itu desktop base. Sampai menjalankan Office itu desktop base. Ya, karena tidak perlu membuka browser kan. Begitu. Nah, sekarang ini ada orang ngakalin supaya bisa berjalan di multi platform, maka berjalanlah di atas web base. Begitu. Jadi sekarang tidak mungkin ada sebuah operating system tidak punya browser. Karena browser adalah salah satu bagian dari proses untuk berkomunikasi secara internet. Salah satu itu, meskipun tidak harus lewat browser. Bisa juga lewat TV dan sebagainya. Begitu. Paham ya? Nah, sekarang saya ingin berarti kalau yang tadi saya ceritakan itu adalah wilayah desktop base Java tadi, ya. Kemudian .NET tadi itu adalah wilayah desktop base. Mengerti ya? Wilayah di mana sampai membuat program yang di situ langsung berjalan tanpa buka browser, kita aja deh. Tanpa buka browser itu contohnya tahu ya, Firefox, Chrome. Mau sampai masuk Cyber Campus harus buka browser lah. Kalau mungkin sampai Cyber Campus itu browser, web base. Sampai pernah melihat orang yang menjalankan aplikasi sidik jari. Pernah sidik jari kan? Aplikasi sidik jari itu aplikasi desktop, itu pakai C#. Itu aplikasi desktop. Karena ketika kita menjalankan langsung executable file, dia langsung berjalan tanpa perlu browser. Itu desktop base namanya. Paham? Pusing? Pusing. Ya, yang pusing siap-siap. Nanti kalau turun tangga minta pegang itu. Nah, jadi ada desktop base, ada web base. Yang tadi saya ceritakan Java, yang saya ceritakan .NET, itu adalah desktop base. Sekarang saya cerita ada wilayah yang lain yang juga pinginnya bisa berjalan di mana-mana, tapi menggunakan web base. Paham? Nah, salah satu contohnya adalah memang aplikasi seperti aplikasi perkampus. Nah, yang aplikasi web base ini banyak. Sampai bisa menggunakan PHP, sampai bisa menggunakan punyanya Microsoft, sampai menggunakan banyak yang web base. Ya. Kalau MySQL itu database. Nanti sabar. Banyak hal yang saya tahu sampai confuse. Muter-muter tidak apa. Nanti rekaman ini sampai jalankan terus ya, sehari 7 kali gitu ya. Nanti sampai akan hafal kayak saya. Nah, dengan web base ini artinya kalau nggak mungkin saya membuat aplikasi Cyber Campus itu dengan menggunakan desktop base. Kenapa? Karena komputer saya bisa beda-beda kan. Saya bisa menggunakan Linux, saya bisa menggunakan Windows 7, saya bisa menggunakan Windows XP, saya bisa menggunakan Windows yang lain. Ya nggak mungkin. Saya harus membuat aplikasi banyak akhirnya. Paham? Atau saya harus membuat coding di Java. Ketika coding di Java, saya harus menginstall JRE-nya dulu dan pindah A, B, dan makin dulu makin ini. Paham? Salah satu cara yang dipakai oleh beberapa orang untuk membuat aplikasi yang bisa untuk semuanya adalah web base. Ya, meskipun nanti akan terjadi sebuah aplikasi banci ya web base, tapi berjalannya secara desktop base. Desktop base itu berjalan dengan memanfaatkan prosesor lokal, dengan memanfaatkan operating system lokal, paham? Gitu. Jadi kalau misalkan web base itu yang dihajar itu server. Gitu. Jadi ketika sampai membuat perintah query misalnya KRS dan sebagainya, ketika sampai klik, maka servernya dihajar, gitu. Setiap klik sampean itu adalah perintah untuk melakukan eksekusi di server.
Pak, hitungan-hitungan itu di server semua, bukan di komputer sampean. Jadi ketika misalkan sampean merasa itu lelet dan sebagainya, itu servernya sedang dihajar. Mengerti? Bisa juga karena koneksi. Jadi kalau web base itu dia meminta gambar, dia meminta macam-macam itu ditampilkan. Setelah ditampilkan ketika sampai milih macam-macam, itu sebenarnya bukan pilihan sampai yang ada di situ dihitung di komputer di prosesor lokal, tidak. Ketika sampai submit, data-data itu dikirimkan ke server yang kemudian melakukan perhitungan. Ini kelemahan dari web base, Pak. Tapi kelebihannya adalah tidak perlu membuat aplikasi sendiri-sendiri seperti saya katakan tadi. Ketika saya membuat aplikasi Java saat itu untuk misalkan SMS, gateway, macam-macam gitu ya. Itu kan saya harus membuat aplikasi Java untuk beberapa model input. Karena beberapa model input itu fungsinya beda-beda. Atau saya ambil yang paling jelek, begitu, yang fungsinya paling rendah. Misalkan layarnya jelek, kemudian tidak punya GPS dan sebagainya. Saya membuat aplikasi itu layar jelek yang paling minimalis, handphone yang paling minimalis, handphone yang smart pun ya jelas tinggal jalan-jalan. Karena dia tidak punya hardware sekuat itu, tidak punya peripheral yang sebanyak yang harusnya kita coding. Mengerti ya? Kembali ke web base, ini adalah wilayah yang sudah mulai banyak digemari sekarang. Dibandingkan dengan desktop base, beberapa orang lebih memilih dunia ke depan itu adalah web base. Oke lah. Banyak orang pertarungannya mulai berbenah. Wis sekarang saya tidak peduli apakah dia pakai gadget, apakah dia pakai embedded system, apakah dia pakai komputer. Yang penting web base, hidup web base. Gitu. Itu kan berarti cross platform, ya, multi platform. Jadi mau operating sistemnya apa, yang penting web base, gitu. Kenapa? Karena web base semuanya bisa jalan. Gitu. Tinggal menginstall aplikasi browser, apakah itu Chrome, apakah itu Firefox, apakah itu Internet Explorer yang sudah ditinggal orang, apakah itu ya sekian banyak, ada Safari, gitu. Paham? Jadi yang dilakukan oleh browser itu sebenarnya dia menerima informasi-informasi kemudian diterjemahkan gitu aja. Jadi ada informasi namanya HTML. Kalau sampai nggak ngerti setelah saja. Kalau ada script, nah apa itu script? Perintah mantra gitu ya. Gitu. Ada script yang diterima oleh browser, kemudian browser menerjemahkan itu. Menerjemahkan kalau begini center artinya di tengah, kalau begini semua yang sampai tampilkan itu sebenarnya yang diterima bukan gambarnya, bukan urutan atau tapi hanya perintah-perintah dalam bentuk script. Paham ya? Mengerti? Oke? Saya minta salah satu tulisan dari sampean membaca HTML-nya. Jadi saya buka salah satu halaman apapun, mau halaman detik.com, mau halaman uner ACIT, sampean klik kanan view source ya. Ya itu kemudian sampean capture. Yang mengambil itu adalah bahasa script HTML. Meskipun codingnya tidak bahasa itu, apa nanti kita aja. Ya. View source. Kalau bahasa Indonesianya sumber laman. Ya. Kalau misalkan Firefox sampai bahasa Indonesia yang kadang-kadang mempusingkan kita gitu ya. Sumber laman itu halaman itu jadi laman. Satu page itu laman kan? Laman ya istilah aku juga. Halaman kan? Halaman itu mungkin pekarangan gitu kayak. Laman gitu. Habis view source? Sudah, view source itu sampai diam aja sampai ini nanti muncul di sini. View source gitu. Nanti akan muncul, nggak perlu apa-apa. Klik kanan ada view source sampai klik view source itu. Udah nanti muncul apa di situ sampai itu. Ada gambar tikus berarti komputer sampai rusak gitu. Gitu ya. Jadi, ayo sekarang saya ingin sampai mulai menganalisa ada beberapa cross platform. Jadi ada .NET, ada Java, dan ada browser. Ada lagi yang pinginnya
membuat cross platform sendiri, yaitu Adobe ya. Itu sebuah perusahaan sama dengan Java, Solaris tadi. Dia ingin membuat sebuah media komunikasi sendiri yang akhirnya dijotak sama Mac, sama Apple. Ya, Flash, aplikasinya Cyber Campus ada yang pakai Flash kan ya? Itu kalau kita pakai Apple, ditolak. Apple tetap akan merdeka tanpa Flash. Flash itu seperti itu tadi memang. Jadi ketika kita membuat bahasa pemrograman pakai Flash, sebenarnya dia ngikut ke HTML begitu, tapi dia pinginnya juga close platform gitu. Nah, ya, saya mencari informasi tentang Flash. Bagaimana pertarungan Flash dengan HTML5? Wah, ada apa dengan HTML5? Saya cerita lagi nanti dari Java, .NET, browser, Flash, dan HTML5. Hari ini 5 yang saya cekokkan pada sampai, semoga sampai tidak muntah-muntah ketika keluar kelas. Ya, HTML5 ini sebenarnya HTML itu pingin pengembang HTML itu pingin pengembang browser, pingin mengatakan bahwa tanpa Flash pun saya bisa membuat animasi. Tanpa Flash pun saya bisa membuat sebuah tampilan-tampilan yang menarik, ini interaktif tanpa Flash, gitu. Dan Mac itu sangat support dengan HTML5, begitu, karena dengan demikian benar-benar mendepak Flash. Gitu. Sama dengan kalau misalkan sampai punya handphonenya ini handphone dari Microsoft, sampai untuk menginstal Java, JRE saja itu setengah mati. Mengerti? Install .NET mudah, karena memang .NET buatan Microsoft. Paham? Semoga tidak pusing. 5 ini saya ingin sampai bertanya kepusingan sampean di siang mana, begitu. Sebelum nanti saya akan coba perdalam. Monggo. Satu banyak sekali. Luar biasa, pada yang pusing. Monggo dari sini dulu. Saya mau tanya Java. Kalau Java untuk dijalankan di operating system yang berbeda itu kan butuh JRE yang berbeda. Terus kalau operating sistemnya sama dengan Android tapi beda seri itu apakah JRE itu berbeda? Gini ya, JRE itu sampean harus bisa mendefinisikan. JRE itu translator, JRE itu virtual machine, JRE itu bagian menerjemahkan tulisan sampean, tulisan Java yang ditulis dengan berbagai macam bahasa coding tadi itu diterjemahkan pada sistem, pada mesin induknya. Jadi kalau misalkan katakan Android versinya berbeda, sampean cek saja di situ. Saya cek saja di JRE-nya. Kalau misalkan JRE-nya itu ada versi yang lebih baik untuk Android sampai install yang paling baik saja, difokuskan untuk Android sampai. Tapi biasanya tidak, gitu. Jadi JRE itu biasanya ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman maksudnya begini. Jadi orang membuat si Sun Solaris atau sekarang si Oracle mengembangkan JRE ini kan kapan-kapan kan ya. Ketika Android berubah menjadi roti tawar, gingerbread atau apapun sudah naik ya, versi 2, versi 3, versi 4, versi 5. Ketika ini naik, JRE-nya itu ketinggalan, waduh harus ikuti gitu kan. Dia harus mengembangkan, menyesuaikan dengan fungsi-fungsi yang sudah ada di operating system yang sudah berkembang itu. Dan biasanya dia terlambat. Mengerti? Jadi kalau misalkan saya apakah boleh? Bisa, misalkan install JRE untuk versi yang lama ya bisa, tapi beberapa fungsi jadi nggak jalan. Jadi ini sebenarnya kan mempermasalahkan di dalam operating system itu kan banyak ribuan fungsi, banyak mantra lah gitu ya. Kalau sampai bisa menangkap itu sama-sama hacker luar biasa. Nah, kita aja intinya. Jadi kalau sampai bisa menangkap semua fungsi yang ada di Windows, sampai itu hacker. Ya, semua fungsi yang ada di Windows itu tadi diterjemahkan oleh si JRE tadi, paham ya? Jadi JRE itu bertugas itu, oh kalau seperti ini di Windows apa, kalau seperti ini di Linux apa, kalau seperti ini di Anu apa gitu. Mengerti? Dia bagaimana terjemahkan ke mesin induknya. Jadi ketika mesin induknya ini naik, ini kalau nggak naik itu tidak apa-apa, tapi akhirnya beberapa
naik tadi misalnya dari versi misalkan Android dari versi 2 ke versi 3 itu kan ada beberapa fungsi yang lebih, itu sampai nggak bisa dapat gitu. Oh, ada fungsi ya. Oke, gini-gini saya ceritakan. Operating system itu harusnya ketika melakukan peningkatan pasti ada fungsi tambahan. Ya, pasti ada fungsi tambahan, fungsi efisiensi, fungsi macam-macam. Misalkan di Android versi 2, sampai nggak bisa ngocok begini. Misalkan gambar itu kan sekarang bisa diginikan, ya. Versi 2 sampai nggak bisa. Versi 3 sudah bisa. Nah, sampai masih pakai JRE yang masih versi 2 itu atau memang versi yang tingginya belum ada, ya sampai nggak bisa membuat fungsi itu bisa begitu. Mengerti? Itu aja. Semoga bisa menjawab. Oke, yang lain? Ya, yang depan. Tadi saya Pak ya. Ya. Tadi Bapak bilang kan .NET nggak bisa berhasil seperti Java itu Pak. Nggak bisa multi platform. Tadi kekurangannya .NET itu apa Pak? Kok nggak bisa seperti Java itu? Gini. Waduh. Java itu pertama kali menurut saya, pertama kali cross platform itu Java. Sebuah ide yang brilian ini dari teman-teman yang membuat, dari orang-orang yang membuat Java. .NET pingin mengekor pada Java, tapi pengembang yang lain dan sebagainya itu seakan-akan tidak terlalu support kepada .NET. Saya belum menemukan, tapi sekarang kayaknya sudah ada. Bagaimana .NET bisa berjalan di Linux, gitu ya? Masalahnya di situ juga. Nggak support di operating system yang lain. Ya. Jadi kalau misalnya sampai pengen install apapun yang berbau .NET di Linux, install dulu .NET-nya di Linux. Jadi misalnya sampai sudah buat program dari Delphi.net, VB.net, apapun yang berbau .NET, C.NET, Visual.net, gitu ya. Maka sampai harus menginstal .NET-nya sendiri itu di operating system sampai. Jika Linux sampai tidak ada itu, ya jangan pernah berpikir untuk bisa menjalankan. Ya, gitu. Jadi bukan berarti tidak bagus ya. Jadi sampai sekarang memang belum sedahsyat Java. Meskipun Java sekarang sudah mulai diserang dengan open jadikan dan sebagainya. Gitu. Masalahnya di sana. Jadi yang jelas ketika sama-sama Windows, jalan. Gitu. Jadi sama tinggal install .NET-nya saja versi 1, versi 2, sebagainya. Gitu. Tinggal install aja. Apakah di Linux ada, apakah di Solaris ada? Saya belum melihat. Oke, monggo yang lain. Ya. Pak, tadi mau tanya yang masalah web base sama desktop base. Kan sekarang kan banyak game online Pak, kayak misalkan Point Blank atau apa. Itu termasuk apa Pak? Desktop base atau web base? Masalah Point Blank ya. Iya. Itu seperti apa? Ketika sampai main, Point itu Blank sampai itu buka browser dulu nggak? Awalnya harus daftar ID dulu dan sebagainya kayak gitu. Kalau daftar dan sebagainya itu memang lewat browser itu hanya sekedar untuk sampai registrasi ya, gitu. Tapi ketika saya menjalankan tanpa buka browser, seperti yang buka Yahoo Messenger itu. Yahoo Messenger itu kan tanpa buka browser sama sekali kan? Ada yang lewat browser sih, gitu. Tapi kan misalnya buka Office, menjalankan Excel itu kan tanpa buka browser kan? Itu berarti itu desktop base, gitu ya. Kalau misalkan ada nggak Pak aplikasi yang bisa jalan di web base sama yang bisa jalan di desktop, jadi dua-duanya gitu ada nggak? Sementara tidak ada, karena memang itu sesuatu yang berbeda. Skripnya berbeda. Saya kan ketika membuat program, saya kan harus milih. Saya buat program desktop base atau web base, itu jelas harus dipilih. Meskipun kodenya sama kan compile di mana itu nanti menjadi bahasa, compile itu kan menjadi bahasa mesin atau bahasa yang bisa diterjemahkan, itu harus ditentukan mau desktop atau web base. Jadi nggak bisa dibagi. Selama ini sementara ini belum ada. Nanti akan ada bahasa banci yang namanya JavaScript yang seakan-akan itu web based tapi sebenarnya menghajar mesin lokal, gitu. JavaScript ya. Jadi intinya kalau desktop based itu mesin lokal dihajar, gitu. Jadi dia menggunakan resource lokal. Jadi kalau misalnya membuat aplikasi desktop kemudian berhenti, itu komputer sampean yang bermasalah. Tapi ketika sampean buka web kemudian web itu berhenti, servernya bermasalah. Ngerti? Buka web yang lain ternyata bisa jalan, web ini nggak jalan, wah servernya sedang diserang banyak orang gitu. Biasanya kalau saat ARS kan gitu ya.